Halo teman-teman, welcome back to channel Leora. Hari ini saya ingin memberikan tutorial cara memainkan satu studi dari Aguado. Teman-teman bisa langsung lihat partiturnya di bawah. Jadi di sini kita mulai dengan not A, C, dan E. Oke. Lalu ini kita mainkan di 4/4, artinya ada 4 not seperempat dalam satu bar. Sehingga not yang awal kita mainkan itu A, C, dan E-nya itu bernilai setengah ketuk ya. Jadi 1 and 2 and 3 and 4 and. Oke. Saya akan mainkan lambat dulu. Ya, kita punya A, C, dan E. Oke, clear. Lalu A-nya ini turun setengah ke G sharp ya. Atasnya B dan E itu senar kosong, bassnya pindah ke E. Nah sekarang teman-teman lihat di situ ada D dan B, B di bassnya. Nah D itu kan di sini. Nah karena B itu semestinya ada di senar kosong, di senar yang sama, kita tidak bisa mainkan B di situ. Oleh karena itu kita harus mengganti B-nya di posisi senar yang lain. Sehingga di sini kita punya A, B-nya adalah di sini. Karena A ke B berjarak 1. Oke, jadi kita lewati 1 fret. Oke, jadi di sini. Oke, kita kembali lagi. Ini kita sudah punya sebelumnya. Turun ke G, ada cis. Ya, saya ulang bar itu. Lalu kita pindah bassnya ke F, ada D dan F. Atasnya stay, tapi bassnya ke D. Lalu bassnya pindah ke E, Gis. Oke, lalu ini kurang lebih sama lagi. Bassnya turun ke G. Ke C. Oke, clear. Lalu kita ke C, atasnya C dan E, ke B bassnya pindah ke A. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah dalam satu bar itu, kalau diperhatikan ya, itu bagian not atasnya selalu sama. Ya, jadi yang selalu berpindah itu adalah bassnya. Oke. Contohnya kan di bar 1 kita punya A, C, dan E, ini C dan E-nya sama. Lalu bar 2 atasnya itu B dan E. Bassnya berpindah dari Gis ke E. Oke, jadi selalu not atasnya itu di hold. Ini yang pindah bassnya. Nah ini di sini special case, pindah ke cis. Ini masih di hold. Ini baru pindah lagi. Oke, jadi kurang lebih banyak bar yang di sini dimana not atasnya itu ditahan. Jadi teman-teman coba perhatikan memang di sini pergerakan bassnya yang lebih dominan. Oke. Dan di bagian terakhir itu ada tanda DC Alfine, artinya da capo Alfine. Kita ulang dari paling awal, dari bar 1 lagi, bagian ini, sampai tanda Fine, ya, yaitu di sini tadi. Jadi kurang lebih temponya itu yang ingin kita raih seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu temponya. Nah ini yang perlu difokuskan adalah latihan tangan kanannya tentunya, IM-IM-nya itu. Dan bassnya juga harus jelas ya. Jadi ya itu kan terdengar jelas ada perpindahan melodinya di bagian bassnya.
perpindahan chord itu kalau bisa memang benar-benar pas pindah chordnya itu baru tangan kita bergerak ya, jadi sehingga tidak terputus suaranya antara bar 1 dan bar 2 contohnya. Jadi contohnya itu yang paling signifikan untuk tangan kirinya itu yang pas di bar terakhir. Jadi kita punya di sini. Oke, jadi jangan langsung dilepas gitu setelah. Bukan gitu ya. Jadi itu nanti suaranya putus bassnya. Jadi kita tahan selama mungkin. Baru pindah. Nah, ini juga baru jari 4-nya ditaruh. Ini juga baru diangkat, baru ditaruh gitu. Jadi benar-benar di momen kita membutuhkan not yang baru, kita taruh jari kita ya, jangan diangkat terlalu cepat untuk semua bassnya terutama ya, karena nanti jadi kehilangan basisnya, kita nggak punya lagi harmoninya. Oke, jadi itu aja yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Baca dulu terlebih dahulu semua notnya, setelah itu juga biasakan dengan pergerakan IM-nya itu tadi. Dan juga suara bassnya lebih ditonjolkan, serta jangan terlalu cepat mengangkat bassnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa menaikkan temponya sedikit demi sedikit. Nah, untuk awalnya seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya tentang menggunakan metronom. Jadi tahapannya ketika teman-teman sudah selesai bisa memainkan dari awal sampai akhir dengan lancar, coba pasang metronom. Di situ dia kasih clue untuk not setengahnya itu dia 60 ya. Jadi di situ teman-teman bisa coba ikuti dulu temponya, atau teman-teman bisa set tempo yang kalian nyaman terlebih dahulu. Nah, setelah itu bisa naikkan sedikit demi sedikit ya. Jadi jangan terburu-buru untuk mengejar tempo, yang penting semuanya itu settle ya, dari tangan kiri, tangan kanannya tidak ada yang terhambat. Nah, dengan begitu untuk menaikkan tempo juga nanti lebih mudah ya, karena tidak ada lagi hambatan-hambatan dari shifting misalnya, atau posisi tangan kanannya yang belum terbiasa dengan pergerakan I dan M-nya. So, itu dia tutorial dari saya tentang study dari Aguado. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like dan di-share. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!